Lur, hari ini terpaksa saya bongkar, yaitu tentang apa? Bab apa? Tentang ciri-ciri perkutut lokal yang bersuara bagus, gede, menggelegar. Ini mumpung ada burungnya. Ini kan yang suara besar, yang ini. Nah, yang ini kan suaranya besar. Dulur-dulur sudah tahu semuanya. Kalau yang ini suaranya kecil, yang sangkar hitam. Maka dari itu sekarang tak bongkar ciri-cirinya, terletak di mananya perbedaannya suara perkutut lokal besar dan kecil, terletak di mananya dulu. Sekarang kita pegang bersama-sama. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Ini langsung real dunia nyata. Perkutut 2 ini kan sudah sering toh masuk konten, bunyinya ya sudah tahu semuanya, yang kecil dan yang besar. Sekarang kita pegang, tak lelong legong. Nah, ini suara kecil ini kecil. Bagus. Nah, ini suara besar. Pujaan ya, menang kok masih lu konem kok dadak kesito cak. Nah, sekali lagi perlu diperhatikan cara megang burung. Tangan ini loh, tangan harus jepit ke tengah. Ini yang suara besar, ini yang suara kecil. Pertama-tama kita perhatikan bola mata. Yang suara besar lebih tajam, lebih metoto. Yang ini sih besar. Yang suara kecil walaupun lebar tetapi dia sayup, tatapannya tidak tajam. Ini yang kecil, tatapannya tidak tajam, beda dengan yang besar. Satu itu berarti bagus suaranya versi saya. Kedua, perhatikan lubang hidung. Lubang hidung yang suara besar, gede, menggelegar, dia lebih lebar. Dia lebih lebar. Kalau yang ini suara kecil. Suara kecil, lubang hidungnya tidak begitu lebar. Ketiga, perhatikan batang leher ini. Batang leher yang suara besar, melembung ininya loh. Nah, garis ini dia lebih melembung, lentur. Kalau dulur-dulur tidak lentur pegangannya. Ini yang suara kecil, yang ini. Tuh, lembek dia, tidak lentur. Berarti tidak ini apa? Tidak bisa nyimpan suara di sini karena ininya tidak lentur sih. Nah, kalau yang ini lentur. Nah, ini lentur. Kalau untuk jari jemari tetap dua-duanya pada yang keram, karena jari jemari buat melihat mental, bukan buat ngelihat dari segi suara gede kecilnya. Kalau jari jemari buat ngelihat mental. Terus patok. Patoknya ini dulu. Nah, yang suara besar
dia mempunyai patok ini lebih gede, tetapi tetap runcing, tipis. Nah, kalau yang suara kecil, patoknya tidak begitu menjendol. Biasa nih patoknya. Oke, patoknya. Terus dari pegangan ini juga beda. Kalau yang suara gede, pegangannya ngeset. Yang suara kecil, pegangannya tidak ngeset. Oke. Dari pegangan, suara bagus sudah terlihat. Ini lebih ngeset dipegangnya. Yang kecil biasa, sederhana. Paham gitu loh ya? Pandangan, tatapan ini lebih tajam, yang suara gede. Ini terpaksa saya bongkar, ini terpaksa dulur. Saya bongkar begini. Biar dulur-dulur semuanya tahu antara ciri-ciri suara perkutut lokal yang gede menggelegar dan yang biasa. Biar dulur-dulur pada tahu. Ya, paham gitu dulur ya? Ini yang suara gede. Masuk ya. Tak lelo lego. Yang suara kecil. Ucap bagus, pujaan ngati perkutut, ingon sejati. Jadi patokannya dulu nih, memelihara perkutut lokal itu kalau versi saya, kita jangan terlalu memikirkan katuranggannya, karena katuranggan itu bisa datang dan pergi dengan sendirinya. Kita fokus pada suara manggungnya atau gacornya saja. Kalau dia sudah gacor, berarti kan kita enak memelihara, kita bisa menikmati. Lalu katuranggannya datang dan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya ada putih, atau mripate ngene, atau perilakunya begini, itu bisa datang dan tumbuh dengan sendirinya. Karena katuranggan itu ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lokal alam itu kan masih banyak teka, teki, lika, liku, misterinya buat yang percaya. Tetapi kalau tidak percaya, dia tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Katur kan tutur cerita. Kakek buyut kita berpesan pada anak cucunya zaman dahulu kala. Itu kan ngasih berupa pulpen sama kertas. Katur, biar tak wae pulpen sama kertas, tulisan cateten katuranggane perkutut lokal ini. Ranggan atau ronggo itu berarti kan adanya di badan dan perilakunya perkutut. Nah, nanti digabungkan ilongger cateten tulisan katuranggane peksi perkutut lokal iki enek misale Gendolo Sabdo, Candala Sabda, Gendewo Sabdo, dan lain-lainnya, mercu jiwa atau putih gimana atau hitam. Nah, iki maknane sekalian ya tulisan krek
krek begitu. Ya. Lalu ada lagi tambahannya mitos lan mitisnya. Ada juga yang menyebut lu pamor perkutut iko api. Nah, gitu toh. Pamore berarti api, disawangi aurane api loh. Ada lagi yang bilang perkutut itu mengandung kodam atau didampingi kodam. Kalau kodam itu kan bersifat mendampingi, tapi tidak semuanya perkutut itu didampingi kodam. Beda sebutan antara yoni dan kodam itu sama saja. Perkutut itu beryoni berarti perkutut itu berkodam. Berarti beda sebutan tetapi maknanya sama. Yoni atau kodam itu sama aja. Beda dengan pamor. Kalau pamor kan mencereng, buambare, tatapane, wajahnya itu pamor dulu. Semua itu ada, tetapi itu berbentuk mitos. Yang dimaksud mitos itu bagi yang percaya nggih monggo, yang tidak percaya nggih tidak apa-apa. Karena kakek itu tuh dari dulu sudah begitu. Makanya kadang bertanya kodame, misalnya kodame kancil, kodame kelinci, kodame apa? Saya aku bikin delok, ya ndak bisa. Yang bisa melihat itu hanya yang merawat, merasakan. Melihat tidak bisa, hanya bisa merasakan. Entah mbuh lewat impen, mbuh lewat opo. Ngono nggih dulur nggih. Pun dulur, cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat poro pemula. Salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.